Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita satukan hati dan pemikiran kita bersekutu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kasih setia Tuhan kami rasakan dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Tuhan boleh izinkan bagi kami untuk merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, memahami dan mengimani firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran Tuhan, kita baca terlebih dahulu firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-23 sampai 28. 1 Tawarik pasal 16 ayat 23 sampai 28. Kami akan bacakan firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Demikianlah firman-Nya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungannya dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bernyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyi bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat orang-orang percaya yang ada di dalam sebuah gereja, ada saja orang yang sangat mengikuti ibadah itu dengan hati yang paling mendalam. Dia mengikuti ibadah itu dengan seksama, tanpa ada satupun pujian, doa, dan firman yang terlewatkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang percaya bisa melakukan hal seperti itu? Karena dia merasakan kehadiran Tuhan. Dia merasakan pertolongan dan kekuatan Tuhan yang menyertai dan selalu menghampiri kehidupannya. Sehingga dia bernyanyi dengan hati yang sangat mendalam. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Orang-orang percaya seperti itulah Bapak Ibu, ketika mengikuti pujian, bernyanyi dengan sorak-sorai, bernyanyi dengan hati yang penuh rasa syukur, pasti dia merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Berbeda dengan orang beribadah asal beribadah. Pujian dia tidak ikuti, pembacaan firman dia tidak ikuti, doa juga dia tidak ikuti dengan seksama, tetapi tubuh jasmaninya memang di dalam gereja ataupun tempat ibadah. Berbeda sama orang yang merasakan kasih Tuhan, dia akan bernyanyi dengan segenap hatinya. Karena itulah bentuk rasa syukur dan sukacitanya
kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Daud dan umat Allah datang bermazmur, bernyanyi kepada Tuhan. Mereka bermazmur dan bersukacita kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka berhasil membuat atau mengantar dan memasukkan tabut Allah ke tempat kemah yang sudah dibuat oleh Daud. Tabut Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan. Tabut Allah yang melambangkan berkat-berkat kepada umatnya telah mereka masukkan ke dalam kemah yang telah dibuat oleh Daud. Sehingga Daud bersukacita, bersyukur atas pertolongan, atas kasih, penyertaan Tuhan dalam kehidupan dirinya dan kepada umat Allah pada saat itu. Sehingga Daud mengajak mereka untuk bermazmur kepada Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 8 sampai 36, di sana lihatlah mazmur pujian yang mereka sampaikan kepada Tuhan. Bagaimana Daud dan umat Allah bermazmur kepada Tuhan yang telah menolong mereka, membuat mereka berhasil membawa tabut Allah itu memasuki tempat di mana Daud yang sudah membuat kemah, dan tabut itu sudah masuk ke dalam kemah tersebut Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi menjadi perhatian kita pada saat ini, seperti firman Tuhan dari ayat 23 sampai 28. Apa yang dikatakan Daud? Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Bapak Ibu, bukan hanya umat Allah yang harus bernyanyi, yang harus memuji Tuhan, tetapi semua hai segenap bumi tanpa terkecuali bernyanyilah bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, rasakan kuasa dan kasih, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ceritakanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu semua orang pernah merasakan kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Ceritakanlah Bapak Ibu kuasa Tuhan yang pernah kita rasakan. Rasakan dan sampaikan kepada semua orang yang pernah kita jumpai, kalau Tuhan itu hebat, berkuasa atas kehidupan kita. Ceritakanlah. Jangan yang kita ceritakan adalah sebuah kesombongan. Keberhasilan kita yang kita ceritakan kesombongan. Kita lupa akan keberhasilan, kedudukan, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, ekonomi yang kita terima pada saat ini tidak terlepas dari kuasa dan kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang mau kita ceritakan. Ceritakan bagaimana Tuhan menuntun kita, memampukan kita untuk bisa sampai detik ini kita bisa memperoleh segala sesuatunya karena kasih Tuhan. Ceritakanlah Bapak Ibu. Jangan yang kita ceritakan hanya kehebatan kita, kesuksesan kita. Kita lupa di balik kesuksesan, di balik keberhasilan kita ada tangan Tuhan yang tetap menuntun dan memampukan kita. Jangan ceritakan kesombongan, tetapi ceritakanlah kuasa dan keselamatan Tuhan yang kita terima. Dan yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, Daud juga mengajarkan kita pada saat ini melalui mazmur ini untuk bernyanyi hai segenap suku-suku bangsa. Bapak Ibu saudara-saudara, semua umat manusia tanpa terkecuali harus memuji Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Alam dunia ini adalah buatan tangannya. Sehingga kita harus bersyukur. Sehingga kita harus memuji, memuliakan dan bersekutu kepada Tuhan.
dengan hati yang penuh rasa hormat, penuh rasa syukur dan sorak-sorai kepada Dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita bersyukur, bernyanyi seperti yang dikatakan Daud tadi, jangan pernah kita hanya terus menceritakan keluh kesah kita, kegagalan kita, itu yang kita saksikan kepada orang. Tetapi marilah Bapak Ibu, lihatlah, kita harus bisa menerima keberadaan kita, apapun itu. Kita yakin Bapak Ibu, ketika apapun yang kita alami sampai saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan melupakan kita. Kita percaya Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan yang kita percaya sebagai gembala kita akan tetap menuntun, menjaga, dan melindungi kita. Kita harus belajar menerima keadaan. Dengan demikian, maka tidak ada hambatan, tidak ada lagi halangan bagi kita, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bernyanyi kepada Tuhan, bernyanyi melalui ibadah kita, bernyanyi melalui gaya kehidupan kita yang mencerminkan kalau kita adalah anak-anak Allah yang senantiasa melakukan dan memancarkan kebaikan. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara bernyanyi, ceritakan kuasa dan keselamatan dari Tuhan, dan pujilah Tuhan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang benar-benar merasakan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, dan kasih Tuhan. Sama seperti yang dirasakan Daud dan umat Allah tadi. Keberhasilan mereka membawa tabut tadi, itu semua karena kuasa dan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu jangan lupa bernyanyi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, puji dan sembah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, sudah kami dengar dan kami perdengarkan. Roh-Mu yang kudus terus mengajari dan berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran firman Tuhan tidak berhenti di saat ini saja, tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kami melalui pertolongan Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kami bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh mengerti arti dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita kembali pada saat ini dari Kolose pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, sering kita mendengar orang Kristen, orang percaya mengatakan atau mengucapkan kata manusia baru. Apa yang dimaksud dengan manusia baru dan apa yang dimaksud dengan manusia lama? Ada juga yang mengatakan manusia baru itu adalah orang yang sudah lahir baru. Orang yang belum lahir baru adalah orang yang hidup di dalam manusia yang lama. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana sesungguhnya orang yang sudah menjadi manusia baru? Manusia baru artinya adalah orang yang percaya kalau dirinya sudah ditebus melalui darah Kristus. Sesungguhnya kehidupan yang baru sudah dia rasakan, dan yang baru akan dia jalani sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengingatkan atau memberikan kata-kata nasihat, kata-kata himbauan, ajakan kepada orang-orang jemaat yang ada di kota Kolose, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, agar mereka meninggalkan manusia lama dan hidup di dalam manusia yang baru. Apa artinya? Paulus dengan tegas mengatakan kalau kita harus meninggalkan manusia lama dengan hidup dengan nafsu atau keinginan dunia, penyembahan berhala, keserakahan, fitnah, kata-kata kotor. Itulah yang membuat kita, itulah yang selama ini menjadi pekerjaan-pekerjaan sebagai manusia lama. Orang yang hidup masih di dalam kehidupan manusia yang lama adalah orang-orang yang hidup dalam keduniawian, tidak bisa mengatur kehidupannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Paulus katakan orang yang sudah menjadi manusia baru, orang yang memiliki belas kasihan, orang yang memiliki kemurahan, orang yang memiliki kesabaran, orang yang menyatakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi sungguh mengingatkan kita kembali Bapak Ibu. Pertama tadi dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus yang memimpin kamu. Bapak Ibu saudara-saudara, siapa yang memimpin kita? Apakah emosi kita? Apakah keinginan nafsu dunia kita yang lebih dominan untuk memimpin dan menjalani kehidupan ini? Paulus katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus. Kristus sumber damai sejahtera. Kristus damai sejahtera yang memimpin kehidupan kita. Ketika Tuhan yang memimpin, damai Tuhan yang memimpin kita, maka di dalam diri kita Bapak Ibu saudara-saudara tidak ada lagi kata-kata fitnah, tidak ada lagi kata-kata kotor, tidak ada lagi mengucapkan
ujaran kebencian kepada orang lain. Tidak lagi melakukan penyembahan berhala, tidak lagi hidup dalam keserakahan, karena damai sejahtera yang memimpin kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan yang sudah kita dengar itu menjadi modal awal bagi kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang sudah mengenal firman Tuhan, orang yang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia hidup di dalam manusia yang baru. Dengan demikian dia dapat bersaksi, dia dapat menceritakan kasih setia Tuhan kepada semua orang, mengajar yang baik kepada semua orang. Kalau firman Tuhan yang diam di dalamnya. Tidak lagi keduniawian yang memimpin dia. Tidak lagi nafsu dunia yang menghantui dan memimpin, yang merajai pikiran dan akalnya. Dan yang ketiga, Paulus juga katakan, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, lakukanlah segala sesuatu di dalam Tuhan Yesus. Orang yang hidupnya di dalam pimpinan Tuhan, ketika melakukan segala hal, dia harus terlebih menyerahkan itu sepenuhnya kepada tangan kuasa Tuhan dan pimpinan Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan dan kehebatan dunia. Ketika memulai usaha, ketika ingin memulai karir, ketika memulai pekerjaan, apapun itu Bapak Ibu, lakukanlah di dalam nama Yesus. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita lakukan dan kita mencapai keambangan, keberhasilan dan kesuksesan, kalau kita lakukan dalam nama Yesus, tidak ada lagi keangkuhan, kesombongan dalam kehidupan kita. Yang ada kerendahan hati dan merasakan Tuhan yang menolong kita sampai saat ini. Dan dari ayat 15, 16, 17 tadi ada kata, kalau kita baca Bapak Ibu, bersyukurlah, bersyukurlah, mengucap syukurlah melalui nyanyian, bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Apa artinya Bapak Ibu saudara-saudara? Kita diajari untuk tetap bersyukur atas kasih Tuhan yang tetap memberikan kita kekuatan dan pertolongan di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mari kalau kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan, maka kita harus berani meninggalkan manusia lama kita. Di Paulus sudah katakan dengan tegas bagaimana orang yang hidup pada manusia lama dan orang yang hidup pada manusia baru yang dipimpin oleh Tuhan. Damai sejahtera memimpin kita. Firman Tuhan, perkataan Tuhan diam dalam kita. Segala sesuatu yang kita lakukan harus dalam nama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita hidup menjadi manusia baru, menanggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan, buat berkat yang luar biasa sudah kami bagikan dan kami renungkan bersama-sama. Firman-Mu mengajari kami Tuhan untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dan firman Tuhan diam dalam kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk hidup dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk meninggalkan keinginan-keinginan kedagingan kami Tuhan, sehingga kami hidup di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.